Dominasi laki-laki jelas dong. Iya, dan gak ada yang salah sama dominasi itu. Karena kan memang secara naturalnya kebanyakan orang yang masuk ke jurusan komputer pasti kan di kampus, di kelas lo ada cewek 1, 2 gitu ya. Kalau lu ngambil jurusannya komputer yang deket sama industri game. Di komunitas ini mau ada mulai ngeluarin sosok-sosok perempuan yang jarang di highlight ya, yang jarang dipromot gitu. Mungkin taunya dia lagi gitu ya. Nah ini kita mulai keluarin sosok-sosok perempuan-perempuan yang tadi kan ada banyak ya, ada 200 orang gitu yang kita coba mau keluarin. Ada pengalaman buruk gak sebagai game developer perempuan? Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk barengan saya Dipta, atau ya nama lengkapnya pada Dipta Nugraha, tapi panggilnya Dipta aja ya. Dan bersama saya masih ada tepatnya karena ini kita tapping di waktu yang sama, tapi topiknya berbeda Gizmo Friends. Kalau sebelumnya kita ngobrolin pandangan industri game Indonesia dan juga soal Game Changer Studio. Tapi kalau sudah bersama dengan Bu Riris Marapaung, kayaknya nggak pas kalau kita nggak ngobrolin soal perempuan dan industri game Indonesia. Gitu ya. Karena ya, ini jujur aja gitu, dari kemunculannya Bu Riris di industri sekitar lebih dari 1 dekade lalu gitu ya. Yes. Itu namanya industri game, pasti nama-nama yang mencuat. Ini kan industri game bagian dari industri teknologi ya. Yes. Itu banyaknya laki-laki, ya kan? Di industri game spesifiknya kalau lokal, pasti nama-namanya adalah nama-nama laki-laki. Ya Kang Imron ya, ya jelas itu. Terus Chris Anthony. Terus Safik. Ya Safik. Adam gitu ya. Terus yang udah sering muncul. Yang sudah berpulang juga ada almarhum Fahmi. Gitu. Itu kan semuanya majority-nya laki-laki. Gitu kan. Nah, terus muncullah sosok ibu-ibu pula. Bukan dari now generation pada zaman itu. Pada waktu flashback ke 10 tahun lalu juga sudah ibu-ibu gitu. Sudah ibu-ibu. Aduh, udah tuir. Ini yang menarik justru, tapi Gizmo Friends sudah ibaratnya datang dari golongan yang berbeda gitu ya. Yes. Apa sih kalau satu hal yang Bu Riris kalau harus merangkum dalam satu kata atau satu kalimat nih, kalau ngomongin soal pengalaman paling enggak banget atau paling wow banget gitu ya, silakan dipilih. Sebagai seorang perempuan di industri game, dominasi laki-laki jelas dong. Iya, dan gak ada yang salah sama dominasi itu, karena kan memang secara naturalnya kebanyakan orang yang masuk ke jurusan komputer pasti kan di kampus, di kelas lo ada cewek 1, 2 gitu ya. Kalau lu ngambil jurusannya komputer yang deket sama industri game. Kalau mungkin ke DKV gitu ya, itu mungkin masih 50-50 mungkin ya antara perempuan sama laki-laki gitu ya. Jadi yang dimaksud cowok-cowok ini sih sebenarnya kita nggak ada yang salah lah ya dengan dominasi itu. Dan memang itu berlangsungnya dari sejak industri game di zaman Nintendo mungkin. Yang back ke 80 gitu, sejak jadi adanya. Dari akarnya memang sudah didominasi sama laki-laki. Sampai sekarang pun gitu ya, setelah dekade. Kalau ditanya, gue ngeluarin data dulu deh. Persentase sebenarnya gimana sih antara cowok sama cewek gitu ya di game. Ya masih jauh lah gapnya sebagai developer. Kalau sebagai gamer itu sebenarnya udah 50-50. Yang main game perempuan sama laki-laki itu sebenarnya udah 50-50 lah. Kalaupun ada pandangan lain, artikel lain gitu ya, survei lain, juga nggak jauh-jauh 60 sama 40 gitu. Jadi kan gapnya nggak terlalu mendominasi. Nggak terlalu mendominasi. Kalau di gamer. Tapi kalau di developer, nah 20% doang yang sejenis gua. Yang perempuannya gitu. Secara global. 20% perempuan bikin game, 80% laki-laki. Nah itu baru kelihatan dominasinya. Makanya yang tadi kenapa nama-namanya kebanyakan laki-laki tuh Adam sampai segala macem. Sekali lagi gak ada yang salah ya, malu Dam. Cuman itu faktanya di lapangan. Nah gue pernah ngeriset tahun 2021. Waktu itu habis pandemi, diminta tolong sama AGI, Asosiasi Game Indonesia, untuk mulai kasih perhatian sama women in game. Karena waktu itu AGI sadar, di kepengurusannya aja gak ada nama perempuan.
Jadi laki-laki semua tuh pengurusnya gitu ya. Terus mereka akhirnya mulai aware lah. Ini kita harus mulai mensupport perempuan yang di game. Dan waktu gue riset saat itu 2021 tuh 17% di Indonesia. Perempuan yang bekerja sebagai game developer. Saat itu jumlahnya masih 50-an sampai 60 orang. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, 2021. Kalau lu tanya sekarang, di 4 tahun kemudian, 2025, gue ada Discord nih, ada komunitas yang udah di-mention juga di episode sebelumnya, Indonesian Women in Game. Women in Game. Women in Game ya. Kenapa Indonesian? Karena yang kerja di industri game, perempuan Indonesia nggak cuma tinggal di Indonesia. Ada di Jepang, ada di LA, ada di San Francisco, ada di Korea, ada mendunia, ada di Australia gitu loh. Nah, kalau lu mikirnya Indonesia dikerja, perempuan Indonesia di Indonesia dong, enggak. Mereka kerja di company lain dan mereka aktif di komunitas ini. Jadi itu sebabnya gue bilangnya Indonesian, bukan Indonesia. Kayak yang isi suara Kena, si Ayu orang Bali. Itu tuh support komunitas ini. Lalu juga yang Rianti di Jepang, yang karakter desain dari game Ninja lah ya, gamenya Nintendo ya kalau gue nggak salah inget ya. Itu Rianti karakter desainnya itu orang Bandung, Mojang Priangan, tapi dia married di Jepang, tinggal di Jepang. Tapi dia support ke IWIK ya, singkatannya IWIK ya, singkatan dari komunitas itu. Nah, itu secara angka ya, developer kecil banget dong. 21. Nah kalau sekarang Mas Dita tanya sama gue ada Discordnya. Sekarang jumlahnya tuh udah 250 lebih yang jadi membernya komunitas IWIK. Berarti naik sekitar 400%. Wah banyak banget. Dari lebih 50 ke 250. 4 kali lipat berarti kan? 4 kali lipat. 400% berarti. 4 tahun kemudian. Nah jadi waktu itu gerakan Agi untuk memanggil perempuan-perempuan di game. Saya, Sieni, Fania, Eva, Mbak Eva Megasus. Untuk mulai kasih support. Itu langkah yang baik lah ya di 4 tahun lalu. Dan sampai sekarang belum banyak ya yang dikerjakan sama komunitas ini karena memang orangnya punya kerjaan lain gitu ya, kerjaan utama nyari duit gitu ya. Tapi pelan-pelan lah kami mulai bikin program-program di komunitas ini, bikin webinar-webinar, training-training, sharing-sharing gitu ya. Tahun ini juga nambah lagi lah program-program yang mau dikerjakan di komunitas ini, Mas Dipta. Mau ada mentorship, mau ada mulai ngeluarin sosok-sosok perempuan yang jarang di highlight ya, yang jarang dipromot gitu. Mungkin taunya dia lagi gitu ya. Nah ini kita mulai keluarin sosok-sosok perempuan-perempuan yang tadi kan ada banyak ya, ada 200 orang gitu yang kita coba mau keluarin. Lalu kami ada program tahunan gathering, semua perempuan kumpul, udah 2 kali ya, di Jakarta. Tahun ini rencananya di Bandung, di Agate, bulan Juni, nanti kumpulnya. Jadi kami ada gathering perempuan, kan biasanya kan gathering developer, which is lo ketemunya ya cowok lah, banyakan gitu. Nah ini kita mau kumpulin perempuan, mau sharing, mau kalau kemarin tuh kita FGD, kemudian kita ada banyak hal. Yang tahun ini akan ada format yang lain ya, yang dibuat ke gathering di tengah tahun ini. Jadi slowly langkah-langkah ini, program-program ini dilakukan di komunitas. Semoga ini bisa mempromosikan perempuan-perempuan lebih banyak lagi di industri game, profesinya, orangnya gitu ya, kegelisahannya, mimpi-mimpinya, cita-citanya. Mudah-mudahan juga bisa ningkatin yang dibutuhin sama teman-teman perempuan di game. Wah, oke. Sampai sini kelihatannya ini banget ya, banyak banget yang mulia banget ekspor. Tapi mulia banget bener. Mulia. Tapi sebelum kita ngomong yang mulia-mulianya, kalau ngomongin soal yang tadi perempuan, benar ya, agak motong, maaf experience, ini ya yang tadi juga belum. Tapi juga belum. Ada biasnya nggak sih? Kan kalau di industri kreatif termasuk game gitu ya, ini sebenarnya sering aku angkat juga di berbagai kesempatan gitu. Kalau kenapa sih harus ada istilah female gamer misalnya gitu, female game dev. Dulu ketika rame kompetisi awal-awal e-sport belum seperti sekarang juga. Perlukah ada pemisahan itu? Sempat adalah diskusi-diskusi yang dalam koridor media ya, tentu saja gitu supaya nggak liar, dan karena tentunya ini takutnya jadi
bias gender gitu kan. Betul sekali, betul. Concern itu, aduh thank you Mas lu brought up ini. Walaupun ini adalah topik yang lumayan berat ya untuk dipikirkan, dipertimbangkan oleh teman-teman di IWIK ya, teman-teman. Bias ya, kata-katanya tuh bias ya. Sejujurnya nggak ada pernah masalah ya. Gue sebelum kesini gue menjawab dulu. Ada pengalaman buruk nggak sebagai game developer perempuan? Pengalamannya cuman karena fisik gue kontak aja. Pas gue misalnya ke Amerika gitu ya, atau gue pergi ke negara-negara yang manusia-manusianya tinggi-tinggi gitu ya, gue tuh cuman kayak sepinggangnya dia gitu. Masalahnya cuma kenapa ya gue pendek banget gitu orangnya, itu doang sih masalah gue. Tapi kalau mengalami diskriminasi, mengalami hal-hal yang subordinasi gitu ya, apalagi kemarin juga sempat ada studio yang rame tuh kan ya, yang BD itu ya kemarin yang lumayan membuat keguncangan dan keresahan dan kemarahan dari semua orang ya di industri game. Gue gak pernah ada pengalaman diskriminasi atau pengalaman buruk. Seingat gue juga teman-teman di IWIK tuh selain yang kasus BD kemarin, itu belum pernah ya kita ada diskriminasi di sini maupun ketika kita ke event keluar. Maupun kita ketemu sama developer luar, publisher luar, atau platform luar gitu ya. Belum pernah. Jadi lu mau perempuan, lu mau warnanya apa, ungu, hijau, biru gitu ya. Nggak pernah ada masalah di tempat-tempat yang gue pernah datengin. Gitu ya, GDC atau segala macam event yang gede-gede, Tokyo Game Show gitu ya. Nggak ada. Nggak pernah gue ngalamin. Ngelanjutin ke tadi, bias ya. IWIK itu nggak pengen jadi semacam, istilahnya apa ya, yang gue menemukan kata-katanya tuh kayak squad ya. Kayak squad jago-jagoan, pamer-pameran gitu, kayak nunjuk-nunjukin nih perempuan gitu ya. Enggak sih, kita nggak pernah ada visi ke sana gitu ya. Lebih ke kayak tadi, pengen nunjukin supaya orang nggak ngelihatnya Riris lagi misalnya, atau Sajo lagi misalnya, atau Fania lagi gitu. Tapi ada loh ternyata di Bali gitu ya, orang yang menghandle desain game itu perempuan, dan dia punya latar belakangnya tuh nggak juga jurusan yang terkait sama game, dan dia ternyata passion, kecintaannya hidupnya untuk game gitu. Ini perempuan gitu. Nah jadi kita pengen munculin perempuan-perempuan kayak gini. Dan kalau misalnya ada perempuan yang ada masalah nih, misalnya dia mau, sekarang kan UE lagi hype lagi nih ya, jadi dia mau menguasai Unreal Engine. Gue ketemu evangelis UE Unreal Engine perempuan di acara apa tuh kemarin IGX yang di BSD. Gue kenalan pertama kali. Nah orang-orang kayak gini kan harus diketemuin nih, harus saling diketemuin. Jadi ada perempuan yang evangelis UE, ada orang yang pengen belajar UE gitu ya. Ya ada banyak cowok yang ngerti UE, I understand about that. Tapi semoga komunitas ini juga bisa mempertemukan hal-hal yang kayak gini nih. Ada orang-orang perempuan yang butuh sesuatu gitu ya, dan kita bisa membantu memprovide that thing gitu ke perempuan di game. Jadi kalau soal bias, ini sebenarnya gue juga mau menyampaikan kegelisahan nih Mas. Gue juga nggak tahu ya bahwa ternyata IWIK itu juga selain bias, dianggap tuh kayak mau bersaing dengan laki-laki. Dengan bahwa udah ada IWIK nih. Bahwa ternyata gue juga kaget ya waktu gue mendengar berita ada komunitas yang kemudian support perempuan itu cukup membuat ketar-ketir kaum Adam. Bukan Adam Ardi Sasmita ya? Bukan Adam Ardi Sasmita, Adam. Ya, nama Adam bukan cuma elu di dunia. Tapi maksudnya ternyata gue kaget juga ya ketika sebuah komunitas kecil yang gerakannya juga sebenarnya nggak banyak gitu ya, slow banget kayak ini gitu ya, slot gitu, tapi ternyata juga itu sudah mulai di aware oleh developer lain gitu, bahwa mungkin kalau negatifnya adalah persaingan gitu ya, tapi di sisi lain adalah justru gue senangnya mereka meng-appreciate gitu ya, mereka meng-appreciate, mereka mulai menganggap tidak lagi sebelah mata, tidak lagi menganggap main-main gender yang tadi gitu ya, dan bahwa
gue sih nggak merasakan ya gimana, mungkin karena gue orangnya agak beda kali ya sama perempuan normal gitu ya. Gue tidak merasa sebenarnya bersaing atau gue menemukan ketakutan ya untuk masuk ke dunia yang didominasi oleh laki-laki. Karena itu sebenarnya kembali ke lu lagi sih. Mau lu cowok pun, tapi lu sebenarnya nggak kompetisi, nggak punya skill set yang cukup untuk lu bisa survive di industri ini, kan itu nggak ada urusan sama gender lo kan. Ya dong, jadinya bisa aja dong ada cowok-cowok juga yang merasa merasa harus bersaing juga di dunia ini. Jadi yang tadi persaingan bias, gue rasa sih gender ini janganlah nanti dipakai untuk menggoreng. Oke. Udah mulai kegorengan nih, udah mulai ke drama nih gitu. Jadi kita jauh-jauh deh dari yang tadi, karena kita juga emang di komunitas maksudnya nggak pengen bikin yang gitu-gitu ya. Yang gitu-gitu. Nggak ada tenaga juga. Mendingan nyari duit ya. Mending nyari duit lagi, balik lagi. Nah, tapi kalau ngomongin ini ya. Sekarang udah ada peningkatan pesat, komunitas sudah ada, rumahnya lah, tanda kutip gitu ya. Rumah. Masih ada barrier atau kendala nggak sih buat teman-teman perempuan yang ingin masuk ke industri game? Wah, berat. Pasti ada, Mas. Apa tuh? Walaupun udah ada komunitasnya, kemudian sekarang sudah mulai dilihat gitu ya, perempuan in game gitu ya. Barrier mah nggak ada matinya menurut gue, sampai kiamat juga tuh ada tuh yang namanya barrier itu ya, saudara-saudara ya. Terbesarnya apa? Terbesarnya ini untuk secara khusus ke perempuan atau perempuan gitu dong. Ini mungkin gue akan banyak mendapat komentar lah dari sesama perempuan in game juga gitu ya. Karena ini pandangannya sangat subjektif, pandangannya sangat dari Riris Marpaung ya. Jadi gue tidak bisa speak for semua dress of women in game ya. Teman-teman. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya barrier terbesar tuh di diri gue sih, Mas. Di diri perempuan itu sendiri. Di diri masing-masing. Di diri masing-masing yang gue lihat ya. Karena dari sekian diskusi yang kita lakukan di komunitas gitu ya. Kalau ngomongin kesempatan, apakah ada perbedaan kesempatan yang diberikan oleh industri ataupun oleh government gitu? Enggak. Nggak pernah ada gue baca persyaratannya laki-laki umur segini, nggak ada. Itu nggak ada ya kalau kayak gitu ya. Gitu ya. Kecuali misalnya ada dulu tuh studio yang ngeluarin lowongan kerja, yang kemudian tuh udah agak-agak seksis tuh. Perempuan berpenampilan ada di Indonesia. Udah gue jewer kupingnya. Baru-baru ini? Gitu-gitu tahun lalu kayaknya kasusnya. Jadi adalah mungkin itu lebih ke ketidaktahuan karena kan studio baru, karena kan ini gitu ya. Jadi waktu itu untung gue malah gue nggak tahu duluan, gue tahu biasanya dari orang gitu ya. Karena gue nggak terlalu ngamatin sokmed. Terus Bu, ini ada lowongan kerja yang kayaknya Ibu tolong bilangin deh, ini kayaknya termasuk inilah gitu ya. Udah gue kontak orangnya, nggak usah bikin ribut, nggak usah bikin drama gitu ya. Hey, coba yuk kamu revisi yuk narasinya gitu ya, supaya itu tidak menyinggung kaum-kaum tertentu gitu ya. Jadi apakah kemudian ada kayak tadi gue bilang, adakah pembedaan misalnya kalau kita mau ikut acara pemerintah atau kita dapetin sponsor atau apa? Gue nggak pernah ya ada persyaratan lu harus laki-laki, lu harus gue nggak pernah ketemu. Pasti kesempatan itu semua dapet. Lu mau perempuan, lu mau alien, lu dapet gitu ya. Nah, kesempatan lu nggak pernah dapet diskriminasi. Kemudian lu mau ngapain gitu ya? Itu juga kayaknya nggak di Indonesia ya. Gue ngomongnya di Indonesia sekali lagi ya. Tapi mungkin kalau di luar gitu ya, ada kasus yang kemudian lebih menyorot ke perempuan gitu ya. Ya itu kalau society punya gerakan, lu udah susah ya ngaturnya ya. Gitu ya. Walaupun pelakunya laki-laki, tapi kemudian karena CEO-nya perempuan, yang kena perempuan. Yang kemarin kasus di Indonesia kan CEO-nya laki-laki. Pelakunya sih memang perempuan. Kalau ini sih emang yang lain harus perempuan. Nah, ini gue setuju ya yang kasus yang di Indonesia. Yang B itu ya? Yang itu tuh, yang BD itu studionya. Nah, itu sih harus ditangkap ya yang perempuan pelaku kekerasan itu sesuai bukti-bukti dan apapun. Tapi kok orang nggak menyorot si CEO yang laki-laki ini. Memang itu challenge yang ada di masyarakat gitu. Perempuan tuh memang suka mendapat posisi yang memang lebih disoroti, Mas. Nah, itu yang gue bilang mungkin bukan barrier ya.
Oke. Itu lebih ke tantangan lah. Yang kemudian kita harus bisa melewati itu. Kalau barrier sih nggak ada ya yang dari luar, eksternal opportunity atau apa. Gue belum lihat ya. Gue belum lihat selama ini. Tapi kalau yang gue lihat barrier itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Misalnya nih, kita udah tahu laki-laki itu secara fisik, secara natural, secara lahiriah, secara ciptaan, dia lebih kuat misalnya. Nah, supaya lu nggak dibilang lemah, ya kita harus tunjukin bahwa kita juga kuat. Sesuai kapasitas kita. Karena kan beda-beda. Ada yang nge-gym, gue nggak nge-gym gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pergi ke event nih, lu pengennya barang lu dibawain, lu pengen lu dapat fasilitas-fasilitas, lu pengennya dapat yang apa sih istilahnya spesialisasi lah gitu ya. Misalnya lu lagi dapat bulanan misalnya, kemudian lu menjadikan itu alasan, kan itu kan dari lu sendiri kan yang bikin kan. Padahal kan ya kita semua orang ada gitu ya, gue juga kan ini. Tapi kan lu jangan menempatkan itu kemudian untuk mendapatkan spesial thing lah. Nah itulah yang akan menjadi barrier perempuan di mata 80% itu. Teman-teman perempuan tercinta. Tapi ini ya maaf Puris. Kalau misalnya nih, apakah kalau tadi kan kayaknya ya tantangan gitu ya. Kalau sebaliknya gitu, ini mungkin yang biasanya menyangkut sama ya technical dan non-technical ada aja. Ini dari pengalaman di industri teknologi atau di industri lain lah yang lebih generalis. Gitu. Nah, nggak tahu ya, Boris setuju apa enggak gitu dengan adanya privilege kali ya buat perempuan-perempuan yang misalnya nih dia punya kelebihan dengan posturnya, tampilannya, packagingnya. Ya, packagingnya tuh bisa menjadi ya buat perusahaan dieksploit ya. Bukan dieksploit. Nggak nyampe eksploit ya, terlalu jauh ya. Gini, setidaknya at least misalnya dia wah kayaknya cocok untuk menjadi muka dari sebuah developer. Representatif gitu ya. Itu gimana menurut Bu Riris dengan industri ngambil ya karena dia punya privilege itu. Gitu. Gue mungkin emang orangnya aneh ya. Kalau gue cakep, gue pinter, gue kaya, gue perempuan gitu ya. Ada orang kayak gitu, banyak gitu ya. Dan lu bisa mengeluarkan itu, memanfaatkan itu, good for you. Tapi ada orang yang mungkin ada sisi yang nggak dia dapet nih. Dia pinter tapi packagingnya enggak misalnya ya. Terus dia nggak dapet kesempatan sama orang yang packagingnya sama. Nah itu baru gue nggak setuju. Tapi supaya balance, karena kita nyadar packaging kita nggak sama, dan kita harus mengaca dong. Kan perempuan suka ngaca. Lu mau kemana-mana kan ngaca ya. Di tas lu gue pasti ada bedak, ada lipstick gitu ya di tas gue gitu ya. Tadi mau ini gue touch up dulu gitu kan. Nah, setidaknya kita kemudian juga bisa bisa mengintrospeksi diri kita juga dong. Kalau memang yang di-require, kalau memang yang dibutuhkan juga termasuk adalah ke physical appearance, dan kita mampu mengubah physical appearance kita, walaupun against our will ya. Gue orangnya nggak suka dandan, gue bisa masak, gue nggak demen masak, gitu ya. Kalau kita bisa menunjukkan, kalau kita bisa kemudian mengintrospeksi, kita kemudian bisa nyamain level sama yang secara lahiriah packagingnya udah bagus, kan akhirnya nggak terjadi kan barrier itu. Jadi balik lagi ke masing-masing. Kayak gini, gue sebenarnya nggak demen public speaking. Gue adalah orang behind the curtain, orang yang ini. Tapi mau nggak mau kan profesi ini, posisi gue sebagai CEO, sebagai chairwoman IWIK, menuntut gue untuk mau dipodcastin sama Mas Dipta. Walaupun gue keringetan, gue deg-degan, gue ini. Kan akhirnya ada sesuatu yang gue bisa bergen ke diri gue. Harus gue improve, dimana gue kalau sama dia gue beda, sama Aldo gue beda gitu, menyesuaikan sama brandnya Mas Dipta, isinya, dan mungkin pembawaannya. Kalau ketemu Mas Dipta tenang loh. Gue dari tadi coba gue ketemu yang lain sampai jewer-jewer segala macam. Jadi artinya kan gue ada yang gue perbaiki di diri gue gitu loh Mas. Nah itu maksudnya. Nah terus kalau dari Game Changer sendiri sebagai entitas yang dimiliki sama Bu Riris bersama dengan
teman-teman yang lain ya, udah sampai sebesar sekarang, ada nggak sih program yang dirancang untuk ya memajukan atau jadi stimulan buat para perempuan di industri gitu? Di studio gue perempuan cuma 2. Oke. Gue sama artis gue yang remote di Surabaya ya, namanya Audi, jago tuh dia dari anak magang, terus jadi artis di studio gue full time. Kalau program yang terkait sama perempuan secara khusus gue nggak ada di studio gue mas. Kan nggak cuma ada atau 2. belum ada? Mungkin mau ada nggak ya? Gue juga bingung jawabnya. Kayaknya nggak bakal ada sih teman-teman. Cuma 2 soalnya orang. Oke. Tapi yang gue berusaha tanamkan gitu di studio gue kan semangatnya ini gue nyontek sebenarnya dari studio lain. Semua orang punya suara, semua orang boleh bersuara, dan semua orang harus didengar. Oke. Nah hal inilah yang kemudian gue harus terapkan di studio gue tanpa memandang gender, ras atau agama atau apapun. Itu jadi sudah berjalan ya kalau itu? Itu sih dari dulu udah berjalan gitu ya. Terus yang semua orang segala macam itu ya. Jadi gue tidak posisi lu apapun, lu anak magang sekalipun, lu anak freelance gitu kan ada beberapa freelance juga di studio gue. Kayak si Plat tuh ya. Nah, itu pun suaranya mention lagi. Itu pun gue denger gitu. Jadi gue berusaha juga melakukan equality itu nggak cuma di gender doang, tapi di hal lain gitu sih mas. Kalau program yang terkait perempuan di studio karena cuma 2, kayaknya nggak bakal ada sih mas. Jadi nggak ada ya mimpi-mimpi untuk bikin apa gitu studio yang isinya perempuan semua. Sebenarnya ini agak spill eksklusif juga nih di tempat dia. Gue tuh sebenarnya game gue yang tadi kerusuhan 98 itu sebenarnya gue lagi sedang menjajaki opportunity untuk bisa berkolaborasi dengan developer yang CEO-nya perempuan. Oke. Jadi ini lagi jalan dalam diskusi ya. Jadi mereka nanti berkodev, namanya kan co-development. Jadi nanti kita mau kodevan dengan studio yang pemimpinnya perempuan. Sekali lagi nih bukan sok-sok eksklusif gitu ya atau perempuan-perempuan. Enggak, sekali lagi semangatnya untuk menginspirasi bahwa perempuan-perempuan itu bisa bikin game yang sama bagusnya dengan kaum-kaum lain. Dan sebenarnya di balik semangat itu revenue dari game gue ini sebenarnya pengen gue pakai sebagian untuk support komunitas IWIK. Karena kan komunitas kan perlu ada dana ya, perlu ada community manajernya, perlu ada program manajernya. Kalau selama ini kan masih dari kantong pribadi ya, tapi nanti kan pengennya makin gede, makin profesional. Kita kan bisa bikin game, bisa nyari duit dengan bikin game. Otak gue mah pendek ya, mikirnya taktis segitu aja gitu. Jadi ya udah, kita nyari duit buat komunitas dengan kita bikin game yang berkolaborasi, yang semangatnya adalah untuk mempromot perempuan gitu ya. Nah nanti sebagian dari revenue itu insya Allah ya mudah-mudahan bisa sukses. Ya gue emang pengen banget sebagian gue sumbangin ke komunitas ini. Biar jalan terus. Amin. Walaupun gue udah nggak jadi chairwoman, kayaknya abis ini tahun terakhir gue jadi chairwoman. Oktober nanti akan ada pemilihan dan harus diganti ya karena biar refresh terus, biar jalan terus. Ada 200 perempuan loh yang bisa jadi chairwoman ya. Nah tapi komunitasnya harus jalan terus. Chairwomannya gue nggak lagi, tapi digantiin sama yang lain, tapi jalan terus. Nah kalau ngomongin perempuan di industri game, kita agak geser sedikit ke dalam gamenya. Kalau tadi kan ini para pelaku di balik layar. Sekarang ini mungkin ya agak geser tapi penasaran juga gitu. Gimana dengan contoh ya karakter di dalam game perempuan gitu kan itu sering banget jadi bahan perbincangan para lelaki gitu. Dan secara tidak langsung juga menjadi nilai jual dari gamenya gitu ya. Ya kayak paling umum mungkin kalau dari luar ada Lara Croft di Tomb Raider misalnya gitu kan. Terus dari lokal mungkin ada yang terbaru ada Agni gitu kan. Itu iya lagi Agni dia si Restia itu perempuan. Kalau dari penuturannya Leo sebagai kreatif direkturnya kan ya memang itu kan hal yang common ada di Indonesia gitu. Betul. Tapi publik melihatnya mungkin kan lain gitu. Wah ini capturing nyerempet juga tuh si Leo ya sebenarnya. Gitu.
Nggak tahu kalau Bu Riris ngelihatnya gimana gitu dengan ya itu kan sedikit banyak karakter perempuan jadi di game. nilai ada inilah namanya tetap ada jadi magnet kan. Betul. Setidaknya. Betul. Ini juga sebenarnya diskusi yang akan gue kembalikan ke dua sisi lah gitu ya. Atau Linda deh ya di Dread Out gitu. Oh, oke. Iya, semua kita mention aja ya biar kayaknya berat ya. ke pihak tertentu gitu. Gue sih nggak bisa menampik ya. Memang secara gue balik lagi nih, secara nature, secara ciptaan, perempuan kan dalam makhluk yang indah kan. Oke. Kalau kita balik ke nature dan ininya, kan nggak pernah dibilang laki-laki indah. Adalah laki-laki indah, tapi laki-laki kan lebih kepada maconya gitu, lebih kepada ininya. Tapi kalau perempuan kan dibilangnya makhluk yang indah kan ya, secara stereotip dan nature gitu ya. Jadi kalau kemudian dia diangkat ke karakter-karakter game, gua nggak bisa ngomong pro atau kontra sih ke situ, karena gue juga bikin game. Pemilihan kenapa gue semuanya adalah daughter, wife, empress. Itu juga sebenarnya gue gak ada urusan sama women in game. Itu adalah direction game gue. Bahwa karakter yang, main karakter gue cowok semua loh ya. Main karakter gue tuh si Faust, Jake, kemudian yang Empress Hong itu, main karakter gue cowok ya. Tapi kemudian secara game gue butuh ada judul daughter segala macam, itu lebih ke objektif sama story-nya. Nah, ketika game-game lain kayak Leo atau kayak Imron gitu ya munculin karakter perempuan yang juicy, ya itu gue yakin juga sudah melewati proses desain gamenya, desain karakternya, kemudian kebutuhan di dalam gamenya sendiri gitu ya. Walaupun mungkin memang ini gue nggak pernah ngobrol sih sama Imron atau Leo ya, kenapa sih lu bikin karakter ceweknya kan nanti mungkin bisa ditanyain kali ya kalau gue ketemu sama mereka. Atau mungkin juga mereka memang yang tadi itu karena marketnya masih banyak orang beli game kalau ada perempuan-perempuan yang sedemikian. Jadi balik lagi ke bisnis side kan. Oke. Salah benernya, gue nggak mau jadi hakim untuk salah benernya deh Mas Dipta deh. Tapi kalau gue setuju apa enggak itu dieksploit, itu kemudian dijadikan yang main thing, kemudian merendahkan perempuan, nah di situ gue baru akan bersuara. Jadi beda ya suaranya. Nah, kalau sekarang kita mau ngomongin ini deh, karena waktu juga terbatas ya. Sosok perempuan di industri game yang paling Bu Riris look up atau Bu Riris jadikan apa ya, figur inilah panutan gitu. Ada nggak? Ini orang emang orang gila emang nih orangnya. Pertanyaan ginian aja bikin gue mau nangis, sumpah. Gimana? Gini. Gue masuk ke industri bikin studio tuh memang dari 2013 ya teman-teman. Tapi sebenarnya dari 2012 kan gue udah jadi panitia acara yang tadi Game Developer Gathering gitu ya yang di kampus. 2012, 2011 gue sebenarnya udah ke acara event-event game yang diadain di hotel di Jakarta lah waktu itu. Ada sosok perempuan ya yang waktu itu duduk di panggung yang sendirian, sisanya cowok gitu ya. Perempuan ini bernama Mbak Eva Megasus. Nama perusahaannya Megasus, namanya Mbak Eva gitu ya. Tapi biar lu tahu dia adalah CEO. Publisher ya dia. Dia publisher Megasus. Dan Megasus. Dia Ayo Dance. Kalau lu tahu game populernya Ayo Dance. Dulu sempat ada Olimpiadanya juga ya Megasus. Benar, dulu tuh kan sering banget ada event-event Ayo Dance. Nah, gue lihat beliau itu duduk di sana. 2011 itu berarti berapa tahun yang lalu Mas? 2011, 14 tahun yang lalu. Gue lihat cuma satu perempuan. Mbak Eva doang di industri game. Karena waktu itu Sieni juga belum jadi CEO di Agate kan. Kalau sekarang kan Sieni Agate ya. Ada sosok perempuan di game itu Mbak Eva. Kayaknya dia tuh langsung jadi inception ke otak gue. Suatu hari gue harus duduk di sana juga. Suatu hari gue harus nambah perempuan yang di industri game yang duduk di sana juga. Itu ini ya maksud gue in quote aja gitu, bukan literally gue kan orang nggak demen kayak gitu, tapi maksud gue pengen menambah jumlah perempuan di in game sejak 2011 sebenarnya. Karena Mbak Eva, jadi sosok yang kalau lu tanya di Indonesia yang gue look up ya, yang gue respect, dan sekarang gue kerja bareng sama dia di IWIK kan, dan kemudian juga personal gitu ya untuk curhat-curhat gitu. Jadi
Gue look up banget sama beliau ini Oke. sih. Walaupun umurnya di bawah gue ya, Eva lebih muda daripada gue gitu. Cuman gue sangat respect sama dia. Oke. Ada banyak hal yang dikerjakan di IWIK juga. Kemarin juga sempat kerja bareng juga di Pemilu Agi yang menghasilkan Safik itu. Mbak Eva salah satu juga panitia di Pemilu Agi bareng sama gue. Waktu itu sisanya ada Imron, Arif, dan Jonathan Toge. Berlima waktu itu. 2 perempuan. Nah, Mbak Eva sih Mas yang jadi sosok gue banget dari awal. Makanya tadi gue sempat mau nangis ya setiap kali gue ingat cerita ini. Karena waktu itu perempuan gak banyak. Baru kemudian bermunculan gue berkenalan dengan Sajo, awal-awal Rena, Mojiken. Itu juga 2 perempuan yang gue ketemu awal-awal di karir gue. Untuk melanglang buana ke event. Dan kalau ditanya sekarang siapa lagi gitu, banyak sekarang Mas. Bahkan yang muda-muda. Yang dari studio-studio baru ya. Sayangnya jumlah yang jadi CEO masih sedikit. Masih mungkin puluhan ya. Masih mungkin 10 berapa belas orang. Harapan gue sih, challenge dari gue sih, jangan takut perempuan-perempuan yang punya cita-cita gue mau bikin studio game. Gue pengen bikin game. Jangan takut ya. Karena sebelum lu udah ada perempuan-perempuan yang melakukannya. Tantangannya banyak pasti. Lu bisa lewatin, bisa. Udah banyak kok yang bisa di reach out, yang bisa di look up, yang bisa lu datang ke komunitas IWIK gitu ya. Sekalian boleh promo ya, numpang ya. Boleh banget. Jadi mari bergabung, yang belum bergabung, yang udah bergabung. Yuk mari terus lanjutkan usaha-usaha untuk mempromosikan dan mendukung perempuan yang kerja di game. Thank you. Wah. Oke, terima kasih banyak Bu Riris. Insight-nya menarik banget seputaran industri game, khususnya yang berhubungan dengan kaum hawa ya. Mudah-mudahan membukakan mata teman-teman semua. Dan kalau mau explore lebih lanjut soal IWIK, bisa kemana nih Bu Riris? Ada Instagramnya Indonesian Women in Game, ada Facebooknya Indonesian Women in Game, ada Twitternya juga. Jadi Discord juga ada ya nanti Discord kalau mau akses dari sana? Ya, IWIK. Nanti lo bisa reach out ke situ deh. Oke, dan lagi-lagi kalau mau mencolek Bu Riris bisa di mana? Di mana aja? Oh, di Facebook Riris Marpaung. Di Instagram Riris Marpaung, di Twitter juga dari Riris Marpaung. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Riris. Thank you Mas Ita. Menarik banget. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Gizmologi. Temukan Gizmotalk yang tayang setiap hari Senin. Dan kayaknya jangan lupa juga lah untuk follow Instagram kita di gizmotalk.id dan Gizmologi. Oke, saatnya pamit dulu. Dan Bu Riris juga pamit ya. See you the next episode and bye-bye guys.